Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murtini waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumat di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Hafidhul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian pada siang hari yakni ngaji tafsir Al-Quran tematik. Adapun tema pada siang hari ini akan membahas mengenai Bani Israel di dalam Al-Quran bagian keempat. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya seputar tema ataupun di luar tema, bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan kepada para pemirsa dan juga para pendengar setia Radio Dais bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada siang hari bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dengan segala hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri pesantren tahfidz MAJT Basnas, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kita masih akan membahas yaitu tentang Bani Israel di dalam Al-Quran. Sebetulnya membahas tentang Bani Israel di dalam Al-Quran itu perlu berbulan-bulan ya. Ada disertasi yang ditulis oleh Syekhul Azhar waktu itu, yaitu Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tontowi ya. Bani Israel dalam Al-Quran, sebuah disertasi yang tebalnya itu lebih dari 500 halaman. Ada lagi yang menulis tentang Mausu'at Al-Yahudiyah yang sampai berjilid-jilid. Jadi kalau kita berbicara tentang Bani Israel di dalam Al-Quran, itu sejatinya ya memerlukan waktu sampai berbulan-bulan ya. Karena apa? Gambarannya gini ya, lafal Israel itu sendiri di dalam Al-Quran itu tersebut sebanyak 42 kali. Padahal yang merujuk kepada Bani Israel itu tidak hanya melalui kata atau diksi Israel saja. Kadang-kadang mereka disebut dengan Ahlul Kitab, kadang-kadang disebut dengan Yahud,
kadang-kadang hanya disebut dengan dhamir wa minhum misalnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan perhatian yang sangat-sangat besar terhadap Bani Israel. Ini kita jadikan sebagai episode terakhir ya, sebelum kita membahas tema yang lain ya. Nah, singkatnya kita harus bisa membedakan ya, antara Israel, Bani Israel, Yahudi, dan Zionis. Jadi ada Israel, ada Bani Israel, ada Yahudi, ada Zionis, atau kalau mau ditambah yaitu ada Ahlul Kitab. Nah, mula-mula itu dari Israel. Israel, sebagaimana di pertemuan pertama saya sampaikan, bahwa Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Israel itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Nah, kenapa dinamakan Israel? Ya, satu versi mengatakan Isra itu artinya adalah abd, hamba. Il itu artinya adalah Allah. Jadi Abdullah, hambanya Allah. Kenapa dikatakan Israel atau Abdullah? Karena beliau yaitu Nabi Yakub itu adalah orang yang ahli beribadah. Ibadahnya kenceng ya, ibadahnya mentok. Nah, kemudian ada yang mengatakan kenapa dikatakan Israel, itu karena Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan, pernah gelutan ya karo Gusti Allah. Itu tersebut di dalam kitab suci Taurat. Tapi makna konotatifnya bergulat itu maksudnya apa? Jadi Nabi Israel, Nabi Yakub bergulat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam artian bahwa beliau itu semalaman suntuk. Semalaman suntuk itu diaduk-aduk pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek cara saiki ya kadang diberi PHP, diberi harapan, kemudian pupus, kemudian diberi harapan, atau kalau istilah sufinya itu adalah ar-roja dan khauf gitu ya. Jadi sore-sore dia itu seperti sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok tiba-tiba terbersit pikiran apa, kemudian beliau terpental, menjauh. Kemudian agak malaman beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekian jam kemudian beliau terpental lagi. Jadi sebetulnya itu persis dengan tradisi sufi ya. Tradisi sufi para waliullah. Jenenge waliullah itu adalah orang yang frekuensinya itu selalu manteng dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya misalnya dai 107,9 ya, kita masang radio 107,9, kok kemudian 107,8 itu sudah kresek-kresek ya, sudah kemresek. Nah, para sufi, para waliullah, para nabi dan para rasul itu sudah mempunyai frekuensi sendiri-sendiri. Taruhlah misalnya Nabi Yakub atau Israel itu ya, itu frekuensinya adalah 107,9. Ya wis ngono iku. Nah, semalaman Nabi Yakub itu kadang 107,9, wis sangat dekat
beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ujuk-ujuk karena ada angin dunia, ada hacker misalnya ya, kemudian jadi 107,6. Ini awake dhewe, awake dhewe bukan 107,9. Bisa jadi awake dhewe ya 102. Ya enggak nyambung sama sekali dengan dais ya. Kenapa kita enggak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya karena frekuensinya Allah 107,9. Nah kita 102. Ya enggak nyambung. Nah, Nabi Yakub atau Israel itu semacam itu. Semalaman gelut dengan Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya di ujung malam beliau bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mendapatkan ridhonya. Itu Nabi Yakub. Nabi Yakub yang kemudian disebut dengan Israel. Israel dari kata sara'a bisa juga ya. Itu adalah orang yang bergelut dengan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain dia disebut dengan Abdullah. Nah, yang menarik adalah putra-putranya Israel yang disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah putra-putranya Nabi Yakub. Yang kemarin kita jelaskan mereka sedemikian keras hati, keras kepala dan sebagainya. Dan piye ya? Bayangke wae. Bani Israel itu putrane Nabi Yakub. Cucune Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, sebagai rujukannya para nabi, Abu Tauhid, sebagai tokoh tauhid yang bisa mempecundangi Raja Namrus. Bagaimana anak cucunya itu tidak bangga? Lah wong saiki memang ya saiki ana bocah dadi putune camat ngene ya. Dadi putune bupati tok mamane. Iku wis kurang ajare rak karo-karuan ya. Ana Gus. Ana Gus wis mletene rak karo-karuan ya. Lah iki bukan hanya Gus ya. Anake Nabi. Putune Nabi. Bayangno. Nabine bukan nabi yang sembarangan. Nabine iku Raja Namrud kalah. Bagaimana? Jadi dari sisi psikologis ya, nek Bani Israel, putra-putrane Israel, putra-putrane Nabi Yakub iku petitian kurang ajar dan sebagainya, itu ya wajar ya. Putune Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yakub itu mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan namanya Dina. Nah, Nabi Yakub tersebut mempunyai 4 istri, yaitu Rahil yang melahirkan Nabi Yusuf dan Binyamin, Li'ah yang melahirkan Robin, Shimon, Levi, Yehuda. Nah, di sini ini Yehuda itu adalah putranya Nabi Yakub. Jadi Yehuda dulunya itu adalah nama orang yang merupakan putranya Nabi Yakub atau putranya Nabi Israel, bukan Bani, Nabi Israel. Ingat ya, Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nah, Nabi Yakub dalam kurung Israel itu mempunyai anak banyak sekali, 12 laki-laki. Di antaranya ada yang bernama Yahuda.
Di antara juga ada yang bernama Yosef, Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dengan Yahuda itu adalah satu bapak. Nah kemudian pengikut dari Yahuda, pengikut agama Yahuda dan sebagainya itu kemudian terkenal menjadi orang-orang Yahudi. Jadi ya, kita sudah tahu istilah Israel. Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub, dalam kurung anak keturunan Israel. Kemudian Yahuda itu berasal dari kata Yahuda. Dari kata Yahuda. Yahuda terus sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, sampai pada zaman Nabi Musa, sampai pada zaman Nabi Dawud, sampai pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka ada di dalam puncak kejayaan. Nah sehingga pada zaman Nabi Muhammad SAW ya, mereka itu ya sajan keturunane Nabi, keturunane Maharaja Sulaiman, Maharaja Dawud. Ngono wong kene ana keturunane Brawijaya wis mletene ra karo-karuan. Iki omone keturunane Nabi Sulaiman. Keturunane Raja Sulaiman. Makane sakniki niki. Nah, terakhir istilah yang perlu kita ketahui itu adalah Zionis. Zionis itu siapa? Zionis itu adalah orang-orang Yahudi yang dulu itu yatihuna fil ard, keluyuran di berbagai negara ya. Keluyuran di berbagai negara. Kemudian mereka ingin menempati suatu daerah yaitu jenenge Palestina, mau dijadikan negara oleh mereka. Nah itulah yang disebut dengan Zionis. Jadi Zionis itu ya beda dengan Yahudi. Yahudi beda dengan Bani Israel. Sebab Bani Israel iku ana sing keturunane Nabi Yusuf, ana sing keturunane Simon, ana sing keturunane Levi, ana sing keturunane Benyamin. Macam-macam. Itu Bani Israel. Nah, sing paling kurang ajar itu adalah para Zionis. Ya di satu sisi kurang ajar. Di sisi lain ya pancene ya nyelodok masuk akal lah. Keturunane nabi, keturunane raja, bukan raja cuman raja Mataram, bukan. Raja Sulaiman. Raja Mataram rakyatnya mau menungso karo sedikit jin ya. Ini Raja Sulaiman rakyatnya ya menungso, ya kewan, ya jin, ya gendruwo, ya pohon-pohon, ya angin, semuanya menjadi rakyat dari Nabi Sulaiman. Nah, para hadirin sekalian, meskipun pada beberapa episode sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana Bani Israel itu kaum yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru mereka itu adalah orang yang paling jahat, paling keras menentang Allah, menentang para rasulnya. Di antaranya bahkan ada yang Nabi Isa disalib oleh orang-orang Yahudi, Nabi Yahya digergaji, dipotong tubuhnya menjadi dua oleh orang-orang Yahudi. Tapi di antara mereka, di antara Bani Israel ya, di antara Bani Israel, sebentar, Yahudi itu siapa? Yahudi
yaitu keturunan dari Yahuda. Tapi ketika Yahudi itu sudah menjadi agama, maka orang yang disebut sebagai orang Yahudi itu ana loro. Yang pertama adalah orang yang memeluk agama Yahudi. Jadi misalnya dari sebelumnya Kristen, kemudian pindah agama menjadi Yahudi, maka dia disebut sebagai orang Yahudi. Yang kedua itu adalah orang yang ibunya itu adalah orang Yahudi. Nah konon nih Ahmad Dhani itu adalah Yahudi karena ibu Yahudi. Jadi kalau Yahudi itu garisnya itu garis ibu. Jadi meskipun bapaknya Yahudi, tapi nek ibuke Jawa itu keturunannya atau anak dia itu tidak bisa disebut sebagai Yahudi. Tapi nek ibuke Yahudi, sing wedok iku Yahudi, suaminya iku non Yahudi, maka anaknya itu bisa disebut sebagai Yahudi. Nah, darah yang mengalir ke Bani Israel itu memang darah orang besar, darah Nabi Ibrahim, juga darah raja-raja, Raja Dawud, Raja Sulaiman, raja-raja macam-macam banyak sekali ya. Di antara mereka itu biar berbagaimana, itu ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tersebut di dalam surah Shaf ayat 14. Siapa sing wis tekan kuno? Makin. Sampun. Shaf. Sampun. Jadi tiba imik ya. Ya. Tereng. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah para penolongku menuju kepada pertolongan Allah? Para pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka segolongan Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kufur. Jadi meskipun demikian ya, disebutkan bahwa Bani Israel itu orangnya keras kepala, logikanya kadang kacau. Di antara kacaunya logikanya Bani Israel itu ya siji. Dia mengatakan kami nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah. Putra di sini bukan putra biologis ya. Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah kemudian ketika ditanya, loh kalau kamu memang putrane Gusti Allah, sementara Gusti Allah itu di alam gaib, kenapa kamu nggak pulang ke alam gaib saja? Nggak mau dia. Kenapa kamu nggak mati biar ketemu sama Allah? Biar ketemu sama Allah. Ya, ana wong ngaku ya. Aku anake raja iki misalnya. Tapi keluyuran ning pasar. Lha ngopo kowe? Rekoso-rekoso ora mulih wae ning istanamu. Nah, Bani Israel ngono iku. Ngaku sebagai kekasih Gusti Allah, ngaku sebagai putra-putra Gusti Allah, tapi giliran dikon ya kono mati ya, men ketemu karo Gusti Allah malah
Moh. Nah, itu siji. Nomor loro, di antara kekacauannya adalah sudah diajari oleh Nabi Musa alaihissalam tentang Tuhan, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mutlak, zat yang kekuasaannya tidak terbatas, tidak bisa ditandingi oleh Fir'aun, oleh siapapun, oleh kekuatan apapun. Milih pengen duwe pangeran sing iso disentuh, iso dilihat dalam bentuk patung. Padahal jenenge pangeran itu dalam bentuk patung, itu artinya padahal kalau pangeran itu dalam bentuk patung, dalam bentuk menungso, itu artinya kekuatannya terbatas. Justru kalau kita itu tidak bisa mendeskripsikan 100% tentang Tuhan kita, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah di atas kita. Jadi ono murid kok kemudian ngoncei, mengevaluasi guru, itu merasa bahwa muridnya itu lebih pintar daripada guru. Justru nek tekoni piye gurumu ambur arti pokoke pinter sambuh. Niku malah bener. Ya ora? Begitu juga piye pangeranmu, oh ngene-ngene bentuke. Ya iku menunjukkan bahwa pangerane iku terbatas. Nek sing bener piye pangeranmu? Laisa kamitslihi syai'un. Wis ora pokoke ora ono padane lah. Karo Wisnu, bukan Wisnu Masjidil ya. Karo Wisnu, wah lebih hebat. Karo Brahma, wah lebih hebat. Nah. Baik hadirin sekalian, jadi Bani Israel itu adalah sebuah kaum yang memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an, baik dengan diksi Israel itu sendiri, kadang-kadang dalam bentuk al-Yahud, kadang-kadang dalam bentuk al-Ahlul Kitab, kadang-kadang dalam bentuk domir ya, wa minhum dan sebagainya. Meskipun Israel itu beda dengan al-Yahud, Bani Israel beda dengan Israel, kemudian Yahudi itu beda juga dengan Zionis. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pengajian pada siang hari telah selesai. Untuk itu marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah. Jazakumullahu khair wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.